Masa? Sampai detik ini. Modelnya kan gua. Tapi sampai detik ini itu lagu gak pernah aku bawain, aku gak suka lagu itu. Gak bagus kalau kata gue mah. Tapi tau gak, sejujurnya ya, gue juga. Iya kan? Gimana sih caranya bisa bertahan, punya karir sama punya keluarga? Karena aku sama Mas Anto. Ini hasil masakan Dimbek dan Melly Guslo. Jadi Aku ini gak fokus kalau lihat makanan. ini beef, Buru-buru banget. ini masakan Thailand. Aku terinspirasi dari masakan Thailand. Ini beef basil tadi Teteh juga udah ikut masaknya. Teteh ambil aja deh. Mau seberapa banyak? Ini pasti pedes banget kan Dim? Pedes, Ini kan Teh. sebekong katanya. Dan gosipnya, roman-romannya pas lagi masak ada yang lagi diet tidak makan nasi. Tapi ternyata tidak terbukti. Kan semua itu tentatif Dim. Dalam konsep ya. Iya, Dalam kita konsep harus tentatif tergantung fleksibel. masakannya enak enggak gitu kan. Kan Terus ini sambal ulekannya Melly Guslo. Coba tuh. enak, ini limited edition. Limited edition ini ya. Best seller. Single of the year. Yang berikutnya ini adalah telur ceploknya lagi viral teh. Aku bikin resep telur ceplok pakai minyak wijen. Oh gitu? Nah, ini mau dibelah ya. Oke? Amandel? Tarararararat. Oh masih basah. Wow, wow. Oke. Kagalah diet saya hari ini. Ini nikmatnya tiada tara guys ya. Oke teh, sekalian kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Lu sambil makan kan? Sambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Seriusan? Modar. Seriusan ah? Enak Beneran? banget. Kemakan gitu kan? Enak kan? Enak. Enak banget. Memuji masakan sendiri. Gampang banget masaknya lagi. Teh, kalau misalnya Teteh ada yang bisa dirubah selama 25 tahun berkarir atau berumah tangga, ada nggak Teh? Enak banget. Enak banget ini aku baru coba. Masa? Seumur hidup ah. Enak Ini banget? cuma telur sama minyak wijen. Lalu jawaban dari pertanyaan Dimas, apa yang pengen Dalam dirubah? 25 tahun ini, ada nggak yang bakal dirubah kalau misalnya bisa dirubah gitu? Nggak ada. Semua? Aku mensyukuri semua yang aku dapat selama 25 tahun ini, baik dari pernikahan, susah senang aku syukuri, karir juga begitu. Yang penting pokoknya kalau aku masih bisa bermusik, masih bisa berkarya sampai menutup mata, itu aja. Ada lagunya, Melly Guslo juga. Sampai ku menutup mata, ya kan? Tapi Teh, kalau misalnya ya, Teteh inget zaman dulu Teteh nggak even nyanyi boro-boro di panggung. Pedes ya? Boro-boro di panggung. Enggak, ini malah menurut aku kurang pedas Dim. Ya udah sambelnya dong. Nah itu kayaknya yang pedas mah itu. Sambelnya kan. Teteh nyangka nggak sih sekarang bahkan sampai orang-orang ngomong the queen of soundtrack, ratunya pencipta lagu, hitsmaker. Sampai di titik 25 tahun begini dan masih berkarya dan masih banyak yang request lagunya sampai ngantri-ngantri. Orang tuh minta-minta tolong loh sama aku untuk kenalin ke Teteh untuk dapetin Masa lagu. sih, Dim? Serius? Bisa aja Dimas. Nyangka nggak? Kalau kayak Queen of Soundtrack atau apa yang kalau orang-orang bilang apa diva apa gitu, itu kan sebutan dari orang. Bukan kita nggak boleh gitu nyebut itu kan dari orang. Kalau aku mah pokoknya ya seniman aja lah. Banget. Pokoknya yang penting bisa makan, bisa hidup, membesarkan anak-anak bareng sama Mas Anto. Udah. Lagu favorit Teteh yang pernah Teteh ciptain dari 500 itu? Lagu favorit aku apa ya? Sambal Melly nih. Jangan pernah berubah. Yang mana sih lagunya Teh? Coba Teh. Sama Marcel. Ah, Terus dibawain lagi sama Siva Haju. ya. Kenapa ya? Kok lagu yang itu? Ini tuh aku suka banget melodinya, liriknya. Marcel kan juga dulu sebetulnya datang sini bukan penyanyi dong. Bukan, dia drummer. Dia drummer, audisi drummer sama aku karena
drummer aku lagi naik gunung. Terus? Terus wah bingung kan acara tahun baru udah kontrak nggak punya drummer. Terus adik aku tuh temennya Marcel. Ini ada nih teman aku di Bandung katanya satu kampus. Main drumnya bagus. Kribo dulu ya? Kribo. Pas audisi datang, waduh kok cakep banget ya gitu, keren banget. Gak Lain ada ya? nih yang bentuknya kayak gini. Ini mah harus jadi artis gitu ya. Udah terus audisi bagus, main drumnya bagus banget tapi sangat rock kan dia kan. Rock banget. Dia kan dulu punya grup namanya Puppet kalau nggak salah. Akhirnya terus pas Santi, produsernya Santi bilang ini mau di package ininya yang hanya memuji, lagi cari teman duetnya. Aku langsung ngacung aja, aku punya, aku bilang. Aku punya, terus aku telepon adik aku di Bandung, pokoknya Yul gak mau tahu Marcel harus bisa nyanyi, soalnya gue udah bilang sama Warner, gue punya ini. Hah? Belum pernah denger dia nyanyi? Belum, karena audisinya drum, main drum. Akhirnya dia ternyata untungnya dia suka nyanyi juga, terus dia kasih sampel vokalnya, aku bilang alhamdulillah suaranya bagus. Udah langsung dikontrak berapa album gitu sama Warner. Buset gitu doang? Iya, alhamdulillah kan. Gila itu sih nggak ngerti deh. Itu nggak ngerti sih. Merubah hidup orang. Ini nambah ya Dim ya. Enak ya? Enak banget, bukan lagi. Banyak teh yang bukan penyanyi terus jadi penyanyi. Kalau di BBB ya semua lah. Kita berkarir awalnya bukan penyanyi. Acha Irwansyah Ya, bukan penyanyi juga. iya bukan. Sebenarnya Sampai mereka punya album banyak loh. BBB pertama tuh adalah Acha sama Irwan. BBB pertama Acha dan Irwan. Kenapa mereka teh dulu? Ketemu di mana emang? Udah pernah dengar lagunya? Dengar mereka nyanyi? Belum dengar. Ini aku deket sama Joe kan, manajernya waktu itu. Iya. Terus udah denger mereka nyanyi, terus udah aku masukin dia ke BBB. Tapi terus audisi lagi gak ada yang cocok. Akhirnya pas Parwes bilang, Mel ada film nih, Heart, lagi cari buat soundtracknya. Terus aku langsung bilang, pokoknya soundtracknya nih ada nih penyanyinya Acha sama Irwan, tapi kayaknya mereka juga yang main. Jadi tadinya Heart juga bukan Acha sama Irwan yang main. Karena aku ngotot dia yang mesti main. Ya alhamdulillah lah. Terus soundtrack pertama Teteh itu bukan Heart, bukan BBB, bukan AADC juga sebetulnya. Ada Soundtrack film? Soundtrack sinetron? sinetron pernikahan dini. Pernikahan dini, benar. Memang diminta untuk soundtracknya, apa dia udah nyanyi lagunya? Enggak. Itu ceritanya gimana? Diminta untuk soundtracknya. Terus yang nyanyi siapa? Yang nyanyi pemainnya aja, karena pemainnya penyanyi cilik gitu. Belum nyanyi profesional waktu itu, masih belum nyanyi dewasa? Soalnya Belum? dia kan ada host cilik ya dulu ya. Iya banget, gila aku nonton banget itu. Nggak enak semua gimana dong ini. Sambelnya pedas banget ya. Ngenah Dim. Nah terus Agnes ke rumah aku sama ibunya sama kakaknya masih kecil banget. Dia tuh mau lagi nunggu apapun nyanyi melulu anaknya. Ingat banget rekaman di Studio Gin. Sampai kita tahu kalau dia udah datang. Padahal itu studionya di lantai 3. Tapi kita tahu dia udah datang karena dari lantai 1 dia udah nyanyi. Nyanyi yang wah, itu dari kecil. Gila. Akhirnya aku bilang sama, Jadi itu bukan dibuat-buat, emang dia begitu kan? Emang dia begitu. Bukan dilatih-latih, emang dia naturally begitu. iya, aku bilang sama Aquarius, ini anak talented banget gitu. Kayaknya harus dikontrak. Tadinya ragu tapi terus akhirnya dikontrak sama Aquarius. Gila. Jadi dia, terus Rosa. Lagu pertama juga. Enggak, ngerasa lagu kedua. Lagu keduanya dia. Lagu pertama tuh lagi teenager kan dia kan yang nada-nada cinta. Oh iya. Tapi bukan Teh Meli. Bukan. Yang kedua Tegar. Nah kalau misalnya Teh ngasih lagu ke orang gitu. Lancar ya makanya. Lancar banget, lancar menulis lagu ya barusannya. Enak banget deh. Enak kan? Enak banget. Gampang banget, tadi masak berapa? 15 menit ya? Nggak nyampe. 19 menit masak semua. Ini padahal Semua tahu ini Jakarta kan ya. Tapi enak. Loh. Tahu Jakarta. Sambelnya yang enak lah. Ini juga Hmm. nyerep. Nah Teh,
Gimana Teteh bisa tahu bahwa lagu itu memang ditulis dan dibikin untuk Rosa? Nah kalau lagu Tegar itu sama sejarahnya sama Menghitung Hari. Menghitung Hari itu aku buat untuk Mayang Sari. Jadi Mayang Sari minta ke aku, mau bikin lagu dong buat gue. Itu aku belum pernah bikin lagu buat orang lain, buat potret aja biasanya. Nggak pede lah ya. Akhirnya bikin dapat Menghitung Hari dan dia nggak suka. Terus kalau nggak salah di transfer ke Ocha nggak suka juga. Ocha tuh Rosa. Terus Mimi lagi main ke rumahku yang di Rawamangun. Dan itu Kade. Ada istilah Bikinin di lagu rumah ini. dong, bikinin lagu buat gue katanya. Ah nggak pede kemarin juga bikin ditolak-tolak gitu aku bilang. Mana coba dengerin gitu. Akhirnya dia bilang aku ambil yang ini. Menghitung hari. Menghitung Hari. Dia dengerin dua-duanya. Enggak, menghitung hari doang. Menghitung Tegar Hari belum? belum bikin. Tegar pun sama. Melalui beberapa penyanyi akhirnya rezekinya di Ocha. Gitu. Bakal tahu nggak Teh pas dia rekaman bahwa ini dia benar. Kalau penyanyi perempuan akan agak memper-memper ya karakternya ya, penyanyi perempuan yang zaman itu ya Ocha gitu. Aku KD itu tuh sebenarnya kalau tuker-tukeran lagu masih bisa gitu. Tapi kalau insting ini lagu jalan ini lagu enggak sih, dulu sih masih kuat ya. Kalau sekarang kan zamannya udah berubah. Dulu sih aku kuat banget bisa ini lagu jalan ini lagu enggak gitu. Lagu mana yang Teteh nggak yakin sama sekali terus meledak? I'm Falling in Love. Masa? Sampai detik ini Modelnya kan gua. tapi sampai detik ini itu lagu nggak pernah aku bawain, aku nggak suka lagu itu. Aduh, kenapa dikasihnya yang dia nggak suka loh guys? Pantesan orang tuh nggak mengenang aku sebagai model bintang Tapi video klip yang terkenal. semua orang suka Dim, semua orang Mas Anto semuanya Suka, aku suka. Iya semua orang suka. Terus Iya. aku bilang kenapa sih suka lagu itu? Aku nggak suka loh. Aku bilang Nggak suka, tapi itu nggak RBT-nya suka. besar banget loh. Besar itu besar. Besar loh Teh. Tapi gila juga ya Teh ya. I'm Falling in Love. I'm Falling in Love. Nggak suka. Ada satu lagu yang menurut aku juga video klipnya tuh keren banget. Dan itu lagu bukan ciptaannya Melly Guslau tapi dinyanyiin. Lagunya, video klipnya aku nggak akan lupa. Itu di tengah laut dia main piano. Risau. Risau, aku suka banget. Favorit aku juga. Dulu kan aku ngefans banget sama Atik Sibi. Gila itu dia bener-bener main di Pelabuhan Ratu ya? Pelabuhan Ratu ya. Gila main Di piano bener-bener- di tengah laut. Dan itu bajunya mahal deh mahal. Hancur. Hancur dong, kena air laut kan. Yang bikin Irsan. Irsan, bulu-bulu apa, hancur, cur, nggak bisa dipakai lagi. Asli cuma sekali pakai. Gokil zaman dulu ya, emang kayak gitu guys. Aku untung banget ngalamin yang namanya produksi video klip tuh masih serius. Kita juga menciptakan lagu tuh masih susah. Mau jadi artis tuh juga masih susah. Nggak punya media apapun, nggak ada sosial media. Kita bener-bener harus audisi, kenalan ini, kenalan Iya. itu, dibawa sama manajer, dibawa produser, ngelewatin step banyak banget untuk akhirnya bisa punya satu lagu aja keputar di radio tuh susahnya setengah mati. Gila sih. Gimana zaman Cocok Teh lu, Meli? Dim. Nah, cocok. Gimana zaman Teh Meli? Ingat nggak pertama kali dengar lagu sendiri, suara sendiri di radio? Sampai sekarang nih ya, demi Allah, sampai sekarang aku nggak pernah suka lihat aku di TV dan dengar suaraku. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kenapa? Aneh. Gak bagus kalau kata gue mah. Tapi tau nggak, sejujurnya ya, ini demi Allah juga ya. Gue juga. Iya kan, kayak gimana, aneh gitu kalau lihat Gue juga. Jadi tuh promo-promo tapi gue sendiri mah nggak pernah nonton. aku pikir cuma aku doang loh yang kayak gitu. Soalnya kalau orang lainnya misalnya syuting gitu, kadang-kadang mereka suka minta nonton playbacknya. Jadi gua mah nonton, aku nggak pernah. Nggak. Kecuali sutradaranya nyuruh. Aku nggak pernah, aku nggak mau. Aku udah terserah deh. Gue nggak mau gitu. Nggak pede. Nggak pede, iya sama. Dan kayaknya emang selalu salah aja gitu sebenarnya. Iya, nggak bakal kalau mixing apalagi kalau mixing akhirnya tuh aku kebanyakan pada akhirnya jadi ya udahlah gitu. Karena kalau diterus-terusin gak bakal kelar-kelar sampai setahun juga. Ada aja gitu kurangnya. Karena nggak pede itu. Kata Mas Anto, kata anak-anak, udah bagus kok Bu gitu. Tetep aja kata aku mah enggak ada. Iya emang. Aku juga kayak gitu. Tapi ternyata ya seorang diva besar Melly Guslau juga kayak gitu. It's okay guys kalau kalian nggak pede. Ya kan? Iya. Hajar aja. Karena selalu ada market, selalu ada yang suka. Nggak pede itu harus kita tutupi dengan sesuatu yang kita Tahu akan bagus. nyaman. Misalnya nih kayak aku dulu
gara-gara nggak pede karena teman-teman penyanyiku tuh cakep-cakep, badannya kayak Barbie, alisnya kan zamannya Mimi, zamannya Kade itu, aduh aku tuh nggak pede kalau misalnya mesti ke, dulu kan ada video klip musik award apa gitu. Udah aja gue bikin hijau sebelah, merah sebelah. Itu gara-gara itu? Terus jadi pusat perhatian, tuh akunya jadi pede. Itu gitu. gara-gara itu? Gara-gara itu. Aslinya gara-gara itu? Gara-gara nggak pede. Ya Jadi akhirnya apa ya yang bisa, akhirnya terus ya sampai sekarang aku lebih nyaman pakai sesuatu yang nggak lazim daripada yang dibikinin yang ininya yang gaun seksi gitu. seksi yang gimana nggak pede malah gitu. Aneh. Terus kalau aku pakai yang aneh-aneh aku pede gitu. Oke Teh, 2 aja. Satu adalah untuk orang-orang yang ngerasa kayak Teteh, yang merasakan dirinya tuh beda dari yang lain. Gimana cara mereka untuk bisa menjadi diri sendiri. Yang kedua adalah gimana sih caranya bisa bertahan, punya karir sama punya keluarga yang alhamdulillah masih alhamdulillah baik-baik aja semuanya. Yang pasti semua sekarang harus bersyukur karena adanya media sosial. Dulu mah aku nggak ada, sekarang tuh media sosial tuh gratis kan. Jadi kalian bisa explore apa aja yang kalian bisa dengan nggak bayar gitu. Kalau aku dulu misalnya mau bikin lagu, misalnya mau nyanyi ya mesti rekaman dulu baru bisa kedengeran di radio. Sekarang kan nggak usah gitu, bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa di mana-mana, di semua media. Nah itu harus digunakan sebaik-baiknya dan harus sensitif ya. Sensitif artinya semua orang tuh punya harmoni di kepala karena kita ngomong aja ada notasinya. Jadi semua orang pasti bisa bikin lagu, semua orang pasti bisa berkarya asal sensitif, pinter menangkap apa yang ada di sekitar kita, yang kita dengar, yang kita lihat. Terus tipsnya masih bisa bertahan sampai 25 tahun pernikahan ini karena aku sama Mas Anto nggak pernah mempermasalahkan hal-hal yang menurut kita nggak berbobot. Jadi hal-hal yang menurut kita bisa kita telan sendiri, nggak dibahas. Terus kita juga masing-masing mencintai kelebihan dan kesalahan kita, baik yang menyenangkan maupun dosa-dosa kita berdua kita harus sukai gitu. Selama kita mencintai artinya karena aku nggak bisa hidup tanpa dia. Nah itu yang paling bisa membuat kita panjang adalah ketika pasangan kita berpikir aku gak bisa tanpa kamu. Gitu. Aku gak bisa tanpa kamu Mas. Ya aku udah gak bisa tanpa kamu. Tanpa sambal Mas. Oke Teh, aku sebetulnya aku mau say thank you dulu sama Teh Meli. Sejujurnya ya, karena aku masih bisa punya karir selama ini, masih bisa dikenal orang. Peran besarnya Teh Meli itu luar biasa. Sumpah deh, pokoknya bener-bener kayak I owe you so much. Aku berutang budi banget sama Teh Meli karena Teh Meli bisa menerima aku. Allah yang bikin. Iya, melalui Teh Meli. Channelnya waktu itu. Jalurnya lewat Meli Guslau Road. Jalan Meli Guslau dan Anto Hood. Tapi benar-benar karena Teh Meli membuka pintu waktu itu untuk aku juga kesini. Nggak tahu apa-apa, nggak ngerti dunia entertainment, selalu dibimbing. Karena dunia entertainment tuh benar-benar kejam banget guys, gila. You have to really understand ya, dunia entertainment tuh benar-benar kayak rollingnya tuh cepet banget. Hari ini lo bisa di atas, besok lo bisa di bawah. Dan itu tuh hal-hal itu tuh benar-benar gue beruntung Allah titipin gue ke Teh Meli dan dikasih mentor Teh Meli sama Mas. Amin. Mudah-mudahan Dimas selalu sukses dan semua yang diinginkan Dimas tercapai. Yang terbaik ya Teh. Terbaik. Itu nggak kayak lagunya BBB dong. Coba dong Teh lagunya dong Teh itu. Yang dibikinin khusus buat Dimas Beck dan kawan-kawan bukan BBB ya. Dan yang terbaik selamanya bersama akan ku bagikan bintangku demi cintamu. And when you keep on believing, thousand miles can be seized by running. The miracles can do things thou can do. Teh, happy anniversary Teh. Selamat berkarya terus. Bye guys.